Nah, cek kodam itu adalah tentang manusia yang dianggap punya perewangan, punya pembantu dari kalangan makhluk halus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ekspedisi Iman, kali ini kita sampai pada segmen misteri. Wow. Pada segmen misteri kali ini kita akan mengulas cek kodam tentang perewangan. Dan pada kesempatan kali ini saya, Bang Narko, ditemani oleh sahabat saya, Mas Bagus. Dan sebelah kiri saya Mas Hamim, dan sebelah kirinya Mas Fadil. Dan pada kesempatan kali ini kita telah bersama dengan kita semua Ustadz Misan yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan pada kesempatan hari ini. Untuk itu langsung saja saya persilahkan pada Mas Fadil terlebih dahulu untuk memberikan pertanyaan terkait dengan cek kodam. Monggo Mas Fadil. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Baik, mungkin langsung saja pada pertanyaan pertama. Yang lagi viral di sosmed itu tagar cek kodam. Sebenarnya apa sih cek kodam itu? Para sahabat Ekspedisi Iman, tagar cek kodam akhir-akhir ini beberapa waktu belakangan memang sempat viral. Nah, cek kodam itu adalah tentang manusia yang dianggap punya perewangan, punya pembantu dari kalangan makhluk halus, dari jin. Nah, lantas dimitoskan ya bahwa perewangan manusia itu dalam bentuk jin-jin yang ada yang berupa hewan dengan karakter yang berbeda-beda. Jadi ada yang dianggap manusia punya perewangan kodam berupa harimau putih. Ya, jin atau siluman harimau putih. Nah, itu kan punya karakter kuat harimau ya. Harimau putih kuat, lantas tabah, tahan banting, bijaksana. Jadi orang-orang yang mempunyai kodam berupa harimau putih itu sampaikan itu nanti akan memiliki sifat-sifat yang bagus, bijaksana, kuat, tahan banting, ikhlas, tabah, begitu. Seperti di film-film kolosal itu kan ada, ya seperti Misteri Gunung Merapi itu kan tokohnya itu punya kodam jin harimau putih. Ada berupa jin ular putih. Ada yang berupa kemudian bajul putih. Ya, bajul putih itu welas asih, penuh kasih sayang itu. Dan ada yang lain, berbagai macam karakter yang jelek pun ada. Nah, itu dimitoskan bahwa jin-jin tersebut adalah kodam perewangan yang bisa dipanggil kapan saja oleh manusia atau tuannya atau majikannya. Dan tentu kalau direwangi, ada perewangan dari kalangan jin, ya ada imbal jasa, ada perjanjian dengan mereka sehingga bisa diperintah kemana-mana. Ini yang dimitoskan di tengah-tengah masyarakat kita, ya itu. Baik, terima kasih Ustadz. Monggo Mas siapa ini? Mas Bagus. Mas Bagus terlebih dahulu. Monggo pertanyaannya. Oke, baik. Terima kasih Ustadz atas kesempatannya. Jadi di sini sudah mendapat pandangan ya terkait cek kodam itu apa. Terus yang mau saya tanyakan itu bagaimana pandangan Islam terkait tagar cek kodam ini, gitu Ustaz. Monggo Ustaz. Jadi cek kodam atau perewangan ini tidak ada dasarnya di dalam Islam, di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Nah, yang ada adalah setiap manusia yang dilahirkan punya korin ya, atau yang menyertai. Itu berbeda dengan kodam. Kodam itu perewangan yang bisa membantu melayani setiap keinginan majikannya, tuannya. Korin ini hanya menyertai.
Nah, ini dasarnya kita bisa lihat misalnya riwayat dari Abdullah bin Mas'ud. Ya. Jadi Abdullah bin Mas'ud mengatakan Rasulullah itu bersabda, "Ma min ahadin, ma min minkum min ahadin illa wa qad wukila bihi qarinuhu minal jinni wa qarinuhu minal malaikah." Jadi tidaklah salah seorang di antara kalian itu kecuali disertai oleh korinnya. Korin dari jin dan korin dari malaikat. Tidak terkecuali engkau ya Rasul. Sahabat Abdullah bin Mas'ud bertanya begitu. Tidak terkecuali saya. Tetapi Allah membantu saya untuk menaklukkan korin saya sehingga dia masuk Islam dan dia lantas tidak membisiki saya, tidak menyertai saya kecuali untuk kebaikan. Jadi ini adalah sifat ismah atau maksumnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tentu tidak akan melakukan hal-hal yang bermaksiat karena sebagai Nabi dan Rasul. Nah, artinya manusia kita itu memiliki korin, ya berupa korin dari jin dan korin dari malaikat. Nah, ini tidak lantas menentukan arah dan perilaku manusia baik atau buruk. Jadi yang memilih itu tetap manusianya, mau bermaksiat atau mau taat kepada Allah Ta'ala. Sehingga Allah mengatakan wahadainahun najdain. Kami memberi dua jalan kepada manusia, jalan ketakwaan dan jalan kemaksiatannya, ya, kefajirannya. Nah, ketika manusia memilih taat, maka jin korin atau malaikat yang jadi korinnya itu yang akan membimbing. Membimbing itu menguatkan. Yes, istilahnya agar tetap istiqomah dalam ketaatan. Makanya kalau kebiasaan manusia itu taat, untuk melanggar itu berat. Begitu pula ketika manusia memilih tidak taat, membangkang, bermaksiat, dan itu jadi kebiasaan hidupnya, maka jinnya yang menyertai itu selalu membuat dia nyaman dalam kemaksiatan. Akhirnya untuk taat juga berat. Jadi penentunya tetap manusia itu sendiri, yang bertanggung jawab kepada Allah tetap manusia itu sendiri, baik atau buruk. Korinnya itu hanya memberi kenyamanan. Kalau dia milih taat, nyaman dalam taat. Kalau dia milih maksiat dan terus-menerus dalam kemaksiatan, kefasikan, maka dia nyaman dalam ketaatan, kemaksiatan dan kefasikan itu. Ya, demikian. Ya. Terima kasih, Ustaz. Monggo selanjutnya Mas Amim. Ya, Ustaz izin bertanya. Nah, kira-kira kita sebagai Muslim dalam menyikapi tren yang sekarang yaitu cek kodam itu bagaimana Ustaz cara menyikapinya? Jadi yang pertama tentunya kita anggap itu sesuatu yang ya ibaratnya itu hanya tagar sosial media yang patut untuk kita jelaskan kepada umat bahwa tidak ada kodam bagi manusia, bagi seorang muslim itu. Jadi nggak ada itu lantas diserupakan berupa hewan harimau putih, bajul putih, ular putih dan yang lain-lain. Nggak ada. Jadi itu membahayakan akidah Islam. Karena seolah-olah dia setiap meminta sesuatu itu memanggil kodamnya, perewangannya, bukan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal yang bisa mengabulkan segala permintaan hanya Allah Ta'ala. Ini satu hal yang membahayakan mengakidah. Maka kaum muslimin kita harus menyadari itu. Yang kedua, dijelaskan kita perkuat bahwa kodam dengan korin itu berbeda. Dalam Islam korin itu yang menyertai manusia. Yang nantinya ketika manusia memilih taat, maka korin yang baik itu akan menguatkan dia. Kalau manusia memilih maksiat, maka korin yang buruk akan menguatkan dia dalam kemaksiatannya. Nah, yang ketiga, kita perkuat pemahaman keagamaan kita, keislaman kita, sehingga tidak gampang tergelincir. Jadi kita tahu mana yang diridhoi oleh Allah, mana yang dimurkai oleh Allah, maka kita memilih yang
diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga korin yang selalu menguatkan kita adalah korin yang baik, terutama korin dari jenis malaikat. Demikian yang bisa kami sampaikan. Oke, terima kasih Ustaz, jazakallah. Sahabat Ekspedisi Iman, demikian tadi ulasan kita terkait dengan cek kodam. Semoga bisa menambah wawasan kita dan juga tentunya ketakwaan kita semua. Jangan lupa ya, kita akan bertemu pada segmen misteri yang lain lagi yang tentunya lebih menarik. Nah, sahabat Ekspedisi Iman, jangan lupa like, ya, share dan subscribe supaya channel ini senantiasa berkembang terus. Demikian yang bisa kami sampaikan. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.